Shalom dan horas kepada Bapak Ibu, sahabat firman Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian dari Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh pada pagi hari ini hati kita penuh dengan sukacita karena Tuhan. Sukacita di dalam memperoleh berkat dan anugerah kemurahan-Nya, maka marilah kita senantiasa bersyukur karena Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 14 Juli 2021, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan kita hari ini ialah jauhilah kemunafikan dan kasihilah Allah lebih dari segalanya. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, mengajar, menyampaikan firman keselamatan, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit merupakan pelayanan dari Yesus Kristus. Salah satu yang kita temukan dalam nas hari ini adalah Yesus mengajar murid-muridnya. Nah, pengajaran tersebut adalah agar para murid tersebut waspada akan kemunafikan orang-orang Farisi, di mana Yesus mencela kemunafikan dari orang Farisi itu, yang memperingatkan para murid-muridnya agar berhati-hati seperti orang-orang Farisi tersebut, agar dosa-dosa mereka tidak memasuki kehidupan daripada murid, demikian juga dalam hidup pelayanan mereka.
Kemunafikan berarti memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, bertindak di hadapan umum sebagai seorang percaya yang saleh atau bahkan juga yang setia, padahal itu hanya tampak luarnya saja, baik dari penampilannya saja, padahal sedang menaruh dosa yang tersembunyi, menaruh kedursilaan, menaruh ketamakan, nafsu buruk, ketidakadilan, dan yang lainnya. Nah, orang yang munafik adalah seorang yang penipu di dalam hal kebenaran yang dapat dirasakan dan juga dilihat. Dan karena kemunafikan menyangkut hidup di dalam dusta, maka hal tersebut membuat seseorang menjadi bukan rekan sekerja Allah, tetapi rekan sekerja iblis. Oleh sebab itu, sahabat firman Tuhan yang terkasih, dari renungan hari ini kita hendak belajar yang pertama untuk mengasihi Allah lebih dari segalanya. Sekali lagi, mengasihi Allah lebih dari segalanya. Ada suatu bentuk perbuatan yang utuh dan menyeluruh sebagai bukti mengasihi Allah. Lebih daripada segalanya berarti pengaruh apapun dan desakan sehebat apapun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kasih pada Allah adalah kasih yang kamuflase atau yang munafik, maka tentu kita belum mengasihi Allah lebih daripada segalanya. Bila keseharian masih bercampur baur dengan kejahatan-kejahatan, itu berarti kita belum mengasihi Allah lebih dari segalanya. Oleh karena itu, lebih dari segalanya adalah suatu bentuk yang total, yang utuh. Keadaan, situasi, atau kondisi yang bagaimanapun, sekalipun itu memungkinkan untuk dilakukan, namun karena kasih kepada Allah lebih daripada segalanya, maka hal-hal yang buruk itu tidak akan pernah dilakukan di dalam hidupmu. Yang kedua, hiduplah apa adanya dan jauhilah kemunafikan. Artinya, sesuaikanlah status kita sebagai pribadi yang mengasihi Allah, kesamaan dari apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Jadi harus sesuai dan selaras. Bila kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka hal itu pula lah yang harus mewujud di dalam keseharian kita. Sebab apa? Karena Allah itu Maha Tahu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 pasal ini, bahkan rambut di kepala pun Tuhan hitung. Maka jangan takut akan arus-arus zaman yang berkembang. Sekalipun kehidupan kita menjadi dikucilkan, menjadi dirugikan, bahkan dianiaya, tetapi kita harus tetap mempertahankan status kita sebagai anak Allah yang menjauhi kemunafikan di dalam hidup ini. Karena kita mengasihi dan takut kepada Allah lebih daripada segalanya. Yang terakhir, yang ketiga dikatakan, apa yang kita anggap untung dalam hidup ini harus kita lihat dari sudut pandang Allah. Untung yang kita lihat dalam hidup ini harus kita pandang dari sudut pandang Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat
diberikannya sebagai ganti nyawanya. Ini suatu nas ayat yang sangat menggugah bagi kita sekalian. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Ini menjadi suatu pertanda kepada kita sekalian bahwa tidak ada gunanya kita terlihat baik, kita terlihat rohani, tetapi sesungguhnya perbuatan kita jauh daripadanya. Itu sama halnya seperti orang munafik yang dikatakan di dalam nas ini. Maka semua itu harus kita jauhi. Tidak ada gunanya itu. Kalau kita berpenampilan seperti yang bagaimana, sementara kita mengambil yang bukan milik kita mencuri, kita melukai hati orang lain, itu semuanya tiada artinya. Bila dalam kemunafikan dan di dalam kecurangan di tengah-tengah hidup ini, kita belum mendapatkan teguran dari Allah, bukan berarti Allah tidak tahu. Bukan berarti Allah tidak melihat atau lupa. Tetapi Allah sedang menanti pertobatan manusia, karena itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Mari kita jaga kehidupan kita, agar senantiasa mengasihi Allah lebih daripada segalanya. Kita wujudkan hidup peribadahan kita, untuk hidup tulus, rendah hati, jujur di hadapan Tuhan, bukan hidup yang munafik. Tuhan memberkati kita sekalian. Firman ini mengutus kita di dalam aktivitas kita pada hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan juga segala kebaikan yang kami rasakan hingga kini. Maka hati kami bersukacita, dipenuhi di dalam Tuhan. Firman-Mu pada hari ini telah mengutus kami untuk mengenal dan menghayati lebih dalam lagi akan maksud dan tujuan Tuhan menyatakan kami sebagai murid-murid-Mu, agar kami belajar daripada kebenaran Tuhan, belajar dari firman-Mu untuk menuntun kami, meluruskan setiap pikiran, segenap hati, dan segala perbuatan kami. Agar kami menjadi pribadi yang jujur, yang tulus, yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan kehidupan yang jauh daripadamu, di dalam kemunafikan, di dalam kejahatan, dan di dalam segala hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka hantarkanlah kami untuk mempertahankan diri kami sebagai milik Tuhan, mempertahankan segala perbuatan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu Engkau ketahui, dan tidak ada yang tersembunyi daripada hadapan-Mu. Sehingga kehidupan kami ini menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Sertailah seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah Engkau yang menguatkan mereka di saat mereka di dalam menghadapi banyak tugas dan beban berat. Biarlah Tuhan juga yang mengajak kami agar senantiasa bersyukur di dalam segala anugerah kemurahan yang kami nikmati sampai saat ini. Terlebih-lebih pada masa situasi COVID yang terus melonjak ini, Tuhan, kami hanya merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami memohon perlindungan-Mu. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini. Sertailah kami agar senantiasa terlindung daripada segala mara bahaya itu. Dan berikan hikmat tuntunan-Mu kepada pemerintah kami, agar mereka senantiasa melayani terus dan di dalam kesungguhan hatinya untuk memberikan yang terbaik demi kebaikan nusa dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami padamu.
kami akan memulai aktivitas kami. Jadilah pada diri kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, tetap menjaga kesehatan di dalam berbagai aktivitas kita. Tetap mematuhi protokol kesehatan, berjaga-jaga demi keamanan dan kesehatan kita. Juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.